kita bisa menemukan resources yang voluntarily mau support itu. Tinggal bagaimana menemukannya, bagaimana kemudian memberikan energi agar mereka tetap bisa termotivasi untuk menjalankan misi itu. Learning Partners. Talent War atau perebutan talenta adalah topik yang makin hangat didiskusikan di forum-forum human capital. Perebutan talenta ini tidak hanya terjadi sesama industri, tetapi bahkan antar industri dan bahkan antar negara. Banyak sekali talenta-talenta Indonesia yang ada di luar negeri, kemudian bekerja di sana, ditawarkan menjadi warga negara dan enggan pulang ke Indonesia. Karena itu, 2 tahun yang lalu, dalam sebuah program untuk menarik diaspora Indonesia yang ada di luar untuk kembali ke Indonesia dan mau bergabung ke BUMN, kami melakukan spot recruitment di London. Dan hari ini saya datangkan 2 makhluk yang berhasil kita ciduk di London untuk mau kembali ke Indonesia bergabung dengan BUMN, Citra dan Denny. Selamat datang Citra dan Denny, terima kasih datang di WLP pada kesempatan kali ini. Terima kasih, Cid. Bapak. Apa kabar, Cit? Aku baik, Pak. Baik, Dan gimana, Dan? Alhamdulillah baik, Pak. 2 tahun ya, Dan? 2 tahun, Pak. 2 tahun yang lalu kita ketemu ya. Kamu waktu itu sebenarnya lagi ngapain sih di sana, Dan? Oke, sebenarnya lagi S2, Pak. Lagi S2 ya? Iya, itu nunggu waktu pulang juga sebenarnya. Cuman memang ada beberapa pekerjaan juga di sana yang harus diselesaikan. Kalau memang mau sebenarnya masih bisa tinggal di sana. Cuman saya lihat di waktu spot rekrutmen itu BUMN udah cukup bagus dan mature saya lihat, Pak. Udah banyak penawaran-penawaran yang menurut saya sangat bagus dan nggak kalah juga. Kalau misalkan untuk jurusan saya mungkin cukup terbuka ya, Pak, karena saya backgroundnya dulu adalah software engineering, jadi mungkin nggak terlalu terikat sama tempat. Jadi saya lihat BUMN itu cukup bagus untuk kita bisa mengembangkan diri pada saat itu. Oke. Citra waktu itu di sana ngapain, Cit? Aku waktu itu kuliah, Pak, tapi aku masih S1 waktu itu. Oke. Terus literally waktu saya direkrut itu Jasa Marga datang 2 minggu setelah saya graduation, Pak. Oke. Jadi benar-benar Just in time ya? Benar-benar ini banget, benar-benar kayak ya orang baru lulus kuliah kan abis sampai skripsi santai dulu tuh, Pak. Oke. Dan langsung ketemu Jasa Marga dan saya langsung ini. Oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol soal itu ya. Iya. Sekarang kita balik ke masa kecil nih. Dan kamu dulu sekolahnya di mana sih, Dan? Nah, saya di Makassar, Pak. Di Makassar. Iya. Saya dulu di STM Pembangunan. STM Pembangunan ini cuma ada beberapa di Indonesia dan salah satunya di Makassar. Oke. Spesialnya adalah kalau biasanya SMK kan 3 tahun. Nah, ini 4 tahun, bonus setahun, Pak. Oh, SMK 4 tahun. Iya, SMK 4 Jurusan tahun. apa kamu SMK? Saya dulu tuh teknik komputer jaringan sebenarnya. Teknik komputer jaringan. Iya. Mungkin yang bisa saya highlight waktu SMK dulu, saya pernah ikut lomba sampai tingkat internasional, Pak. Mungkin Lomba apa, Dan? lomba namanya Mobile Robotics. Mobile Robotics. Iya, mungkin kalau di SMA kan dia ada olimpiade yang sampai nasionalnya. Nah, kalau misalnya di SMK juga ada, jadi dia lomba keterampilan siswa. Nah, alhamdulillah dulu bisa mewakili Sulawesi Selatan, terus bisa sampai ke tingkat nasional dan sampai akhirnya bisa alhamdulillah juara dunia tahun 2011, Pak, di London juga. Kamu juara dunia di London. Iya. Berbekal itu kemudian kamu dapat beasiswa. Betul. Jadi dapat apa ya, kayak ya mungkin spesial apa ya, kayak afirmasi. Kalau dulu saya alhamdulillah bisa dapat jalurnya namanya LPDP, Pak. Oke. Jadi jalurnya bukan jalur umum tapi lewat afirmasi. Jadi kalau pada saat itu disamain sama orang yang misalkan dia pernah juara olimpiade apa dan alhamdulillah saya dapat di situ. Gara-gara lomba mobile robot internasional. Iya. Citra, sekolah di mana, Cit, kamu, Cit? Apanya, Pak? SMA-nya? SMA, SMP, SD? Saya itu pindah-pindah, Pak. Pindah-pindah. Mana aja, Cit? Yang pertama itu aku di Jakarta Barat lah, Pak. Oke. Terus abis itu aku sempat pindah ke luar negeri bentar, Pak. Oke. Terus abis itu saya balik lagi saya lanjut di Jakarta Pusat dekat rumah waktu itu. Oke. Abis itu pas udah mau SMP saya pindah ke Tangerang, Pak. Jadi saya sekolah di Tangerang terakhir. Oke. Habis itu kenapa milih ke London? Langsung ke London ya.
Sebenarnya waktu itu ini sih Pak, wejangan keluarga itu Pak. Oh, jangan keluarga. Iya. Kamu ambil jurusan psikologi. Iya Pak. Kenapa psikologi? Waktu itu aku pilihnya joint degree sebenarnya Pak. Waktu ada psychology and early child study. Oke. Itu kayak masih baru banget. Tapi aku sengaja pilih yang dual itu karena aku punya passion di children development sebenarnya. Oke. Yes, Oke. terutama di Indonesia gitu ya. Oke. Apa ya? Aku ngelihat kayak ada gapnya yang bisa aku bantu di sana if I have the expertise gitu-gitu. Oke. Jadi saya pilihnya psychology and early child study from my undergraduates. Oke. Urusan manusia, urusan mesin. Tuh. Kok kalian bisa kompak? Gak tau Pak, keterimanya cuma 2 orang Pak. Ketemu aja orang. Ini menarik ya. Dari segitu banyak yang tes, waktu itu kamu direkrut on spot ya. Betul. Terus dapat prize lagi waktu itu Den. Betul, Pak. Hadiahnya apa Den waktu itu Den? Ke Bali PP Pak, cuman saya nego karena pada saat itu kayaknya saya mau balik ke Indonesia for good Oke. kan, jadi saya Nggak nego perlu PP gitu ya. nggak usah PP, tapi saya waktu itu bilang tapi saya bawa istri ya, jadi Oh, oke. tiket pulang aja Terus gitu. dikasih Pak, flexibility. flexibility betul. Oke. Tesnya apa sih Den waktu on spot itu Den? Nah, ini cukup menarik Pak sebenarnya, karena pada saat saya di acara itu cuman ada 2 BUMN kalau nggak salah yang ada tesnya on the spot. Saat itu PLN, yang kedua itu Jasa Marga. Oke. Cuman saya lihat tuh Jasa Marga yang paling niat, karena dia udah kayak gamification. Ini mirip Oke. kalau misalkan kita di London itu ada rekrutmen dari startup maupun perusahaan tech yang ada di sana. Jadi benar-benar on the spot. Pada saat itu gamenya itu kita nyelesain kayak 10 soal gitu Pak. Oke. Nah, kalau misalnya bisa nyelesain 10 soal dapat prize. Nah, prize-nya tadi yang ke Bali Ke tadi. Bali itu ya. Ke Bali PP dari London, Bali London. Cuman tadi saya nego untuk ya udah 2 tiket aja pulang udah cukup gitu. Oke. Nah, pada saat itu Dari segitu banyak peserta company yang ikut rekrutmen, hanya 2 company yang melakukan metode yang betul, on-spot recruitment betul. ya. Cuman yang satunya lagi mungkin yang saya lihat PLN ya, yang dia itu kalau nggak salah TAP. Jadi dia kayak progressive test. Jadi Oke. kita ngerjain 2 atau 3 soal. Kalau misalnya bisa bener semua, udah langsung bisa diterima Pak. Oke. Kayak gitu sih. Cuman pada saat itu saya mungkin pada saat itu belum menerima software engineer, mungkin masih fokus ke elektro dan mungkin family-nya. Jadi saya mungkin ikutan ke Jasa Marga Pak. Oke. Itu dari segitu banyak orang yang bisa ngerjain sampai 10 soal itu cuman kamu ya? Iya Pak. Cit, kenapa kok dari segitu banyak peserta, kenapa kok milihnya Jasa Marga waktu itu? Tahu Jasa Marga nggak sih kamu, by the way, sebelumnya? Nggak terlalu Pak. Jadi kan salah satu challenge-nya itu ada yang diminta kita ceritain Jasa Marga tuh Pak. Oke. Jadi kayak cari di gedung ini Oke. yang kira-kira bisa representasiin Jasa Marga. Oke. Eh, Terpaksa lah cari saya tahu browsing, kamu. Pak. Oh, terpaksa cari Saya tahu ya. browsing dulu Jasa Oke. Marga itu apa? Apa ya? Jadinya ya kenapa gitu? Kenapa kok saya tetap masuk ke Jasa Marga gitu Pak? Karena first thing first itu Jasa Marga on the spot recruitment tadi yang Mas ini bilang, dan itu kayak keren banget. Jadi dia nggak ngasih kesempatan untuk talentnya itu sebenarnya keliling-keliling tuh Pak. Oke. Udah di on spot recruitment dikasih batasan waktu lagi. Oke. Jadi itu basically say like we have a few challenge for you, Oke. so you better stay here and do the challenge with us gitu. Oke. Tapi before that, kenapa kamu kok datangnya ke stand-nya Jasa Marga? Kan begitu banyak, ada oil and gas, ada energy company, ada bank, ada segala macam. Sebenarnya di H-1 itu Jasa Marga ngirimin email tuh Pak. Oke. Jadi ngirimin email kayak hi next roadster apa hi wizard roadster gitu. Oke. Terus ceritain tuh Pak tentang jet roadster bla bla Oke. bla bla. We are excited to see you besok gitu. Basically ngomong gitu kan. Terus pas nyampe ke venue-nya, orang Jasa Marga itu udah banyak di satu stand itu. Pada manggil-manggilin orang tuh Pak. Oke. Halo Kak, sini Kak gitu. Oke. Terus karena mereka kayak gitu, saya jadi tertarik dong Pak. Saya Oke. awalnya kayak, oh ini yang kemarin ngirim email itu ya. Terus jadinya ngobrol-ngobrol, dijelasin sama bapak ibu yang waktu itu di stand Jasa Marga, yang tim bapak yang ikut. Terus dikasih tahu gitu Pak, kamu ngajarin beberapa challenge ya gitu. Jadinya ya, kalau saya sih honestly speaking sambil saya ngerjain, terutama di challenge yang awal-awal itu yang belum pakai laptop,
saya sambil ini sih Pak, sambil keliling sempat ikut seminar Bapak juga. Oh, oke. Waktu itu kebetulan lagi kayak challenge yang satu, pas challenge yang kedua gitu Pak, satu kalau saya nggak salah Pak. Challenge satu itu yang disuruh tadi itu di gedung ini, what represent Jasa Marga, publish ke Instagram, ceritain ya gitu. Sambil saya ngajarin itu, saya sambil dengerin seminar Bapak. Oke. Bapak lagi ngomong tuh kalau di Jasa Marga itu yang dikasih tuh ada apa aja, freedom of learning, terus Bapak juga minta reverse mentoring ya Pak gitu ya. Oke. Jadi anak-anak itu you basically tell us gitu, kalian nggak bakal kita ajarin, tapi saya minta kalian yang datang dan ngajarin kita di sini. Oke. Dan basically EVP-nya ya Pak, employee value proposition itu Bapak highlight banget, especially on learning. Dan di saat itu a lot of other company tuh kayak ngiket Pak, belajarnya tuh harus ini. And then there is this one company yang bilang you are free to learn whatever you want to learn. Kita kasih kalian budget untuk itu. Jadi ya aku ya makin tertarik sih Pak. Makin tertarik. Jadi saya lanjut ke challenge yang selanjutnya. Saya berhenti sebentar. Learning partners. Recruitment is a marketing process ya. Kita berebut ya kepada target segmen kita tawarkan value proposition-nya, kita lihat siapa yang cocok dengan value proposition itu. Dan ternyata uniqueness dari value proposition itu adalah salah satu daya tarik penting bagi kandidat. Dan Citra, kamu kan tadi passion-nya early child development ya. Tetapi kamu open untuk masuk ke perusahaan infrastruktur yang bahkan sebelumnya kamu nggak kenal. Selain prosesnya yang menarik, value proposition yang kamu anggap wah ini lucu nih ya, kita disuruh ngajarin malah ya kita nggak akan diajarin, nggak dibatasin segala macam. Apa yang membuat kamu kemudian coba deh gitu kan? Ya mungkin berpikir untuk bergabung dengan BUMN aja sebelumnya mungkin kamu nggak ya. I don't even know what BUMN. Kamu bahkan nggak tahu apa itu BUMN. Iya. Ya. I was actually looking for like multinational company gitu kayak consultant. Yang sebenarnya sebelum saya tanda tangan sama Jasa Marga, saya dapat masuk ke interview terakhir di salah satu Big Four gitu Pak. Dan udah mau ngasih kontraknya gitu. Cuma itu tuh kayak lagi ambang-ambang antara saya tanda tangan kontrak sama JM atau yang ini. Apa yang kemudian mantep saya mau gabung di sini deh? During interview, I always interview orang yang interview saya balik. Kalau Bapak kan udah Bapak yang present tuh Pak, EVP-nya tuh udah apa aja gitu, yang kita tawarin apa. Tapi kalau perusahaan lain ya saya harus tanya-tanya lagi gitu. Dan one of the thing yang saya tanyain ya, it's a simple tell me about yourself thing. Like kalau pengalaman Bapak Ibu kerja di sini, so far gimana? I always ask that question. And then question yang saya tanya lagi selanjutnya tuh kayak, udah berapa lama kerja di sini? And what they enjoy, berapa lama mereka kerja di sini? Terus kayak selama kerja di sini tuh bisa pindah-pindah divisi nggak sih? Gitu-gitu sih Pak. And then depend on their answer, itu saya jadinya roaming lagi gitu, saya jadi mikir lagi gitu. It made me consider the company again gitu. Waktu itu lumayan orang yang interview saya bilang butuh waktu berapa tahun untuk beliau sampai begitu tertentu. And then aku lihat di Jasa Marga ini kan tawarannya MT gitu. MT kan dalam waktu 2 tahun itu rencananya mau dirotasi ke berbagai divisi gitu. Which means it will be faster for me if I join this one. Dan untuk akselerasinya dari baru masuk sampai ke manajer juga kan harapannya dalam 2 tahun itu langsung gitu Pak. Jadi that's why I choose Jasa Marga instead. Apart from the freedom of learning dan learning walletnya juga gitu. Karena kamu masuk di fast track ya. Yes. Dan kamu kan backgroundnya teknologi dan ini kan tech company lagi booming, lagi segala macam gitu. Kenapa kok kamu saya masuk deh nih ke Jasa Marga gitu? Apa sih selain tentu tadi ada price, ada apa waktu kamu direkrut gitu? Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang kamu merasa saya mau coba deh gitu? Basically saya punya pengalaman ya Pak, di London pun saya mungkin bilang kerja ya di startup yang waktu itu benar-benar masih startup, masih seed gitu, namanya Halal Guide. Dan saya rasakan gimana kehidupan di startup itu menurut saya udah cukup lah. Tapi saya belum pernah punya exposure sebenarnya yang gimana kerjaan di BUMN. Walaupun saya pernah juga magang taruhlah di
Pertamina waktu S1, tapi saya rasa masih belum cukup, dan saya rasa potensi dari BUMN ini gede banget sebenarnya. Dan saya lihat talent dari luar itu nggak tahu kenapa mereka agak apa ya, kalau bilang BUMN kayak agak menghindari. Better kalau misalnya dari luar itu langsung ke, kalau bukan konsultan atau ke startup. Kalau misalnya saya di startup sih kebanyakan. Tapi saya bilang terus nanti yang ngembangin BUMN atau yang public sector di Indonesia siapa gitu. Jadi mungkin saya mau take a part of this position. Kenapa? Karena ya mungkin ada utang juga sih Pak. Karena kan saya mulai dari kelas 2 SMK itu udah nggak bayar SPP lagi. Jadi mungkin ini kontribusi saya buat negara. Oke. Itu sebetulnya poin saya. Jadi teman-teman kamu di luar sana awalnya kan juga mungkin nggak kepikir ya untuk balik, untuk bergabung dengan BUMN dan segala macam gitu ya. Tapi begitu diberikan opportunity-nya, diberikan informasinya, then open your eyes bahwa ternyata why not gitu ya. Selama di sana ngapain aja dan selain kuliah dan magang? Ya, sempat magang di KBRI, kerja di startup, terus yang terakhir itu jadi teaching assistant Pak. Alhamdulillah dapat kesempatan setahun bisa jadi teaching assistant di UCL. Jadi mungkin ngajar 3 mata kuliah, dan kebetulan pas tahun terakhirnya ikutan Jasa Marga, jadi ya udah ke Jasa Marga aja. Walaupun sebenarnya masih sampai saat ini pun masih ditanyain masih mau jadi teaching assistant nggak. Tapi kelihatannya kerjaan di Jasa Marga. Sekarang saya lagi di Kementerian BUMN, kebetulan lagi jadi talent secondment di sana. Jadi kemungkinan udah nggak bisa lagi ngajar di UCL Pak. Tapi untuk connectionnya, untuk keep in touch dengan orang-orang di sana masih sampai sekarang. Oke, very good. Cit, selama di sana kuliah aja atau main aja sambil kuliah, atau kuliah aja sambil main, gimana Cit? Semuanya Pak. Semuanya. Kan kalau kata Bapak mau life harmony itu Pak. Iya. Waktu itu aku kuliah sambil kerja Pak. Karena aku untuk living cost yang kayak untuk aku ya makan dan segala macamnya itu udah aku biayain sendiri Pak. Jadi mirip-mirip sama anak kuliah pada umumnya sih Pak, anak kosan kuliah sambil kerja gitu. Terus aku juga organisasi gitu Pak. Bedanya organisasinya kalau di sini kan tinggal join, kalau di sana saya harus buat sendiri gitu. Basically mirip-mirip, cuma bedanya beda negara aja sih. Organisasinya apa Cit? Waktu itu aku involved di beberapa organisasi Pak. Salah satunya kalau yang aku bikin sendiri itu Multicultural Society. Jadi kampus aku itu sebenarnya cenderung baru Pak. Cenderung baru, dan they haven't belum punya support system international student yang mature gitu Pak. So I feel like I have 2 options nih. I keep complaining about it, or I create do something about it. Yes, or I do something about it. Jadinya ya aku ikut yang student union, terus aku bikin society ini. Harapannya sih society ini tuh bisa jadi kayak ketika anak baru itu masuk, mereka bisa tahu kalau mereka tuh punya space loh for international student di sini gitu. Nggak homesick amat lah ibaratnya. Terus untuk assignment juga kita bantu kasih advice, tapi kita nggak bantu ngerjain, tapi kita bantu kasih advice. Terus kayak buat hangout biar nggak ngerasa lonely, and like advice kalau mereka ada masalah di kampus selama kuliah, maupun kayak stay in the UK in general sih Pak, where to get stuff, what's the culture like, gitu-gitu sih. Dan untuk ngebantu society itu aku ikut beberapa hal lain Pak. Yang pertama aku ikut student ambassador. Karena student ambassador itu first page-nya, frontline-nya untuk kita terima anak mahasiswa baru. Jadi saya bukain jalur ke situ. Terus saya diminta juga Pak kebetulan untuk jadi peer mentor sama kampus. Peer mentor itu mirip-mirip sama society saya, cuma bedanya dia nggak keikat ke salah satu organisasi gitu. Itu lumayan juga tuh Pak, dapat anak-anak international student, biasanya pada dikasihnya ke saya. Dan jadinya dapat channel juga from my society. Terus saya ikut apa lagi ya? And then I join the student trustee. Student trustee itu kayak board of trustee-nya student union. That's where the policy is being made. And aku bisa influence board-nya lah Pak untuk we need to reach out more to society and give them more support, bla 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 bla. Jadi salah satunya ya aku selain kuliah, aku kerja part time juga, dan aku organisasi. Kalian waktu itu
bareng ya di Jasa Marganya? Iya, Februari Pak. Februari ya. Habis itu assignment pertamanya apa waktu itu? Nah, kalau saya Pak diminta untuk bikin kajian untuk apa ya? Kan saya dulu di Jasa Marga di waktu pertama kali di Jasa Marga Learning Institute. Kebetulan pada saat itu grup headnya lagi pengen ngerombak organisasi Pak. Jadi kita berdua sih dimintanya untuk mereform. Kira-kira bentuknya kayak gimana sih? Yang awalnya itu masih birokratik, yang istilahnya masih hierarkis gitu kan. Nah itu menjadi holokratik Pak. Jadi saat ini sudah lumayan ada squad-squadnya dan itu sih. Dan mungkin kemarin masih disuruh, kalau saya kan IT jadi masih disuruh bikin sistem. Tapi saya kemarin rekomendasiin untuk sistemnya udah available kok, tinggal dipakai aja. Kita nggak perlu selalu kalau misalkan menginisiasi sesuatu itu harus membuat dari nol. Karena literally saat ini tuh almost tools itu udah ada gitu. Kalau nggak salah, nggak berapa lama kemudian kalian di-assign secondment ke kementerian ya, di tempat saya. Apa bedanya? Waktu itu gimana rasanya? Kan saya ini direkrut kan buat Jasa Marga. Loh kok tahu-tahu dikasih assignment ke sana tuh, waktu itu apa sih pemikirannya, Cid? Aku lupa. Aku ya awalnya gitu ya Pak ya. I don't know what BUMN is. Dan aku nggak kepikiran di usia semuda ini ngebantu langsung ke pemerintahan. Nggak sama sekali. Cuma yang namanya challenge, namanya opportunity, I always accept it. Terima aja. Dan ternyata itu benar-benar kesempatan yang luar biasa sih Pak. Scope yang bisa kita kerjain, yang bisa kita kontribusin tuh kayak besar banget. Dan saya mulai dari anak yang nggak terlalu tahu apa itu BUMN, sampai kalau lagi present tuh bisa ngasih speech gitu Pak. Ini kita untuk Indonesia, we are trying to build this, we are trying to build that. Impact kita tuh gede banget gitu. Dan Bapak bahkan naruh saya di employer branding waktu itu. Challenge-nya gimana? Ketemu para birokrat dengan ketemu teman-teman di korporasi, berbeda nggak? Beda jauh sih Pak. There are a few things yang aku baru pertama kali banget denger dan ngalamin itu ketika saya masuknya di BUMN, pas di kementerian-kementerian juga. Jadi apa ya, kalau tadi Mas Denny bilang kita diminta untuk kolaborasi gitu kan, dari yang tadinya birokratik banget. I've always been in that environment. I've always been in that holacracy environment. Iya. And now kamu harus ketemu. Jadi kalau saya malah di reverse tuh Pak ininya. Aku dari dulu keluarga aku tuh selalu open banget kalau aku belajar apa-apa gitu. Dan aku pas masuk sekolah di SMA pun kita kalau mau debat guru debat aja Pak. Debat guru debat aja, terus kayak debat sesama murid gitu pas lagi diskusi juga boleh gitu. Ya di kelas debat, pas selesai kelas ya kita rangkul-rangkulan lagi tuh Pak, gak ada no hard feeling whatsoever. Kuliah juga sama ya, orang pada ngedebat dosen segala macam tuh baru sama lain. Diskusi ide lancar, bahkan dosennya juga bilang gitu, pas aku ngerjain skripsi, I'm not the expert here, you are the expert because it's your piece. Nah, masuklah tuh saya Pak ke BUMN, ke pemerintahan. Itu culture shocknya di reverse Pak. Udah gitu saya kan benar-benar ini Pak, namanya saya masuk ke Jasa Marga itu 2 minggu setelah saya graduation Pak. Language-nya juga ada barrier tuh Pak. Saya ingat banget dulu tuh saya bisa lebih dari setengah sentence saya itu bahasa Inggris. Karena saya nggak kepikiran bahasa Indonesianya apa. Jadi beda banget sih Pak, language and culture shock dua-duanya dapat. Berhenti dulu di situ. Learning partners. Tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalau nggak tahu apa itu BUMN, apa itu Jasa Marga, mungkin perusahaan-perusahaan lain, nggak pernah kepikir untuk gabung ke sana. Tapi begitu kita punya informasinya, tahu purpose-nya, ini sesuatu yang baik untuk negara, membangun bangsa, dan ternyata anak-anak ini punya calling yang cukup besar ya untuk diambil begitu. Dan tentu ada hambatan di sana sini. Tadi Citra cerita tentang culture ya, tentang language yang barangkali mesti ada penyesuaian. Tetapi kita ingin dengar lebih lanjut how they deal with it ya, gimana mereka menyikapi itu. Dan shocking pertama apa Den? Ketemu BUMN atau ketemu kementerian yang kamu pernah alamin? Nah, kalau mungkin pengalaman saya waktu sekolah ya Pak ya, kan waktu magang juga
Semua di sana kan untuk sistem semua itu udah terintegrasi. Oke. Ketika sampai ke BUMN kok misah-misah, semua orang kok punya sistem sendiri-sendiri tapi nggak ngomong, Oke. ngobrol. Oke. Itu sih yang bikin saya shock banget, karena mungkin tadi ya budaya birokrasi yang biasanya itu kerjaan kamu bukan kerjaanku, ini kerjaanku Oke. bukan kerjaan kamu. Nah, Oke. mungkin tadi sama dengan Citra yang kalau misalnya kita bikin apa-apa itu memang harusnya kayak sekarang Pak kita ngobrol dulu, terus nanti aplikasinya akan lebih enak. Nah, mungkin saya lebih banyak ngobrol ke aplikasinya karena kemarin saya paling banyak involved di situ waktu Bapak. Oke. Saya dipanggil oleh Bapak ke Kementerian BUMN pun mungkin yang awal-awal kan saya diminta untuk bikin aplikasi untuk menjadi integrator ya untuk semua data yang ada. Jadi Nah, itu yang saya shock. shocknya lebih karena lihat sistemnya kok begini amat gitu Iya ya. benar Pak. Cit, kamu shocknya pertama kali Yang mana ya Pak? Banyak banget sih. banyak banget. Banyak banget. Aku nggak tahu yang pertama kali itu apa. Oke, kasih beberapa contoh kalau gitu. Oh ini Pak, presentasi Pak. Oke, gimana? Presentasi, aku tuh nggak tahu Pak yang namanya soal kayak jabatan-jabatan harus setara itu. Oke. yang kalau ngomongnya sama orang ini maka jabatan orang yang ngomong harus sama sama orang yang ngomong. I have no idea about it gitu. Kalau jabatannya nggak sama nggak boleh ngomong gitu. Iya, itu aku nggak tahu sama sekali tuh Pak. Oke, terus. Nah, jadi namanya anak muda dan aku juga waktu direkrut dibilangnya we want you here to contribute, so I try to contribute. Oke. Cuma ya itu pertanyaan-pertanyaannya kayak kita ini siapa, jabatannya apa, gitu Terus? Pak. Habis itu kamu gimana menyikapinya? Abis itu ya saya yang jelasin Pak. Oke. Ya udah saya adalah saya dari tim ini, saya diminta untuk memang ngerjain ini gitu, emang diperbantukan untuk ngerjain ini. Oke. Gitu sih Pak. Apa yang membuat kalian merasa ini harus dibantu? Kenapa nggak? Ini terlalu ribet nih, udahlah quit aja deh gitu. Karena aku ngelihat visinya kemana Pak. Oke. Aku ngelihat kayak kalau di Kementerian BUMN itu kan kita dapat data tuh Pak, kontribusinya setiap BUMN tuh kayak gimana, Oke. berapa besar segala macam, dan kayak BUMN mana yang agak kurang, Oke. gitu-gitu kan. Termasuk masalahnya kayak ada di demo dan segala macam, kita dapat semua infonya. Oke. Dan dengan visi yang sebesar itu dan potensi yang sebesar itu, kalau nggak ada yang ngedrive dorong tengah jalan tuh itu kayak sayang banget gitu. Oke. So I just want to try my best buat nge-bridging gitu Pak antara gap dan potensinya, karena potensinya tuh gede banget Oke. dan visinya juga gede banget. Dan Sepakat Pak, itu impact sih Pak. Karena kalau misalnya saya di Jasa Marga kan impactnya cuma di Jasa Marga aja. Sedangkan kalau di Kementerian BUMN itu impactnya hampir seluruh seluruh BUMN, dimana kita tahu sendiri jumlah BUMN saat ini ada ratusan, kalau anak cucu bisa sampai 800-an. Jadi memang motivasi terbesar saya sih memang untuk kontribusi sebesar-besarnya Pak. Itu sih yang ngedrive. Regardless apa ya, misalkan memang mungkin ada barrier, tetaplah yang tadi ya, kalau kita udah biasa di startup mungkin yang holokratik, kita pakai squad, di sini birokratik, ya nggak masalah sebenarnya. Sebenarnya kembali lagi ke tujuan kita tadi, karena kalau buat saya sih ini kan giliran saya untuk memberikan kontribusi sebesar-besarnya. Jadi itu aja sih yang selalu saya pegang untuk bisa bergerak. Oke, learning partners. Jadi siapa bilang generasi muda tidak punya concern untuk membangun bangsanya ya? Jadi sepanjang purpose-nya jelas, tujuannya jelas, kita bisa menemukan resources yang voluntarily mau support itu. Tinggal bagaimana menemukannya, bagaimana kemudian memberikan energi agar mereka tetap bisa termotivasi untuk menjalankan misi itu. Kalian diberikan support system nggak sih? Kalau misalnya lagi galau, lagi banyak hambatan apa segala macam, apa yang waktu itu diterima sebagai support systemnya? Sangat Pak. Mungkin kalau misalnya nggak ada support system itu mungkin akan sulit ya Pak ya. Dulu mungkin Bapak setiap minggu itu memberikan mentoring session buat kita dan tim, dan itu menurut saya sangat membantu sekali karena kita bisa melihat point of view yang berbeda untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kita misalnya dapat case A, nah Bapak bisa memberikan masukan, teman-teman tim lain juga bisa memberikan masukan. Jadinya itu yang istilahnya membuat saya itu jadi keep up juga Pak. Oh iya,
oh kayak gitu ya bisa diselesaikan. Istilahnya support system itu sih yang sebenarnya yang nggak ternilai sampai saat ini, dan mungkin itu yang akan jadi pelajaran berharga buat saya untuk leadership style saya ke depannya Pak. Yang menurut saya ya mentoring dan coaching yang diberikan oleh Bapak pada saat itu tiap minggu itu sangat berharga buat saya. Weekly mentoring coaching. Cit, kamu merasa itu ada manfaatnya nggak? Banyak banget Pak. Karena dulu saya tuh ngerjain proyeknya sampai nangis. Iya, beberapa kali kamu nangis. Saya pura-pura nggak tahu aja sih itu, Cit. Terus gimana Bapak nggak tahu, orang pas lagi mentoring saya bilang, Pak, aduh kok saya mau nangis ngomongnya. Yang lain pada bilang, Pak, kita matiin kamera biar dia nyaman. Lah gimana nyaman? Yang mau nangis aku, kenapa yang matiin kamera kalian gitu. Harusnya kamu yang matiin kamera ya. Matiin kamera gimana ini? Itu malah ngeledek namanya. Tapi ini sih Pak, tapi itu berguna banget Pak. I encounter a lot of difficulties gitu Pak. Mulai dari the project itself sampai tim gitu Pak. Karena dulu itu saya kalau ngelihat kayak apa ya, ibarat tadi kan Bapak bilang butuh ada bakaran Pak. Nah, ketika saya diminta untuk lead sebuah project dan tim saya demotivasi Pak karena hambatan-hambatan yang kita terima gitu, saya juga ngerasa sedih gitu Pak. Dan aku mempertanyakan gitu, what it is that I can do biar nggak cuma projectnya jalan, tapi tim aku juga kebakar seperti halnya Bapak ngebakar saya dan yang lain-lainnya. Jadi saya kepikiran yang dua itu terus sih Pak, the project, the team gitu. Dan mentoring sama coaching dari Bapak dan dari teman-teman yang lain itu juga ngebantu saya dealing with these two gitu Pak. How do I deal with my team? How do I deal with the project itself? Gitu sih Pak. Dulu saya sampai ini Pak, sampai apa ya? Waktu awal-awal banget Bapak langsung minta saya meeting sama high level stakeholders gitu lah. Yang saya dapat info kayak isinya tuh orang-orang yang senior banget, yang sesama pejabat senior pun agak sulit. Suwun-suwun gitu Pak kalau ketemu mereka gitu. Bapak bilang, Cit, kamu bikin kerja sama mereka, kamu yang present ya. Saya deg-degannya sampai nggak bisa ini Pak. Saya deg-degannya sampai tidur kebangun gitu Pak. Sampai tidur kebangun terus sampai kayak mau ngomongnya susah banget. Tapi during the process sebelum sampai ke meeting dengan yang high levelnya banget itu, ada salah satu teman saya yang ngebantuin, literally ngedampingin, dan dia emang orangnya jago banget komunikasinya, salah satu narsum Bapak. Dan itu jadinya saya nggak nervous amat gitu Pak. Dan ketika nyampe ke high levelnya, last minute banget Bapak yang bilang, nggak apa-apa Cit, saya aja. Jadi how do you feel? Saya tuh ibaratnya udah kayak apa ya, saya kan udah sampai tidur terus kebangun gitu. Terus pas apa ya, dapat tim yang ibaratnya kalau kita udah mau jatuh atau pecah banget, mereka ada terus buat nangkep gitu, itu make me feel a lot better dan bisa nanganin itu better sih Pak. Thank you Cit. Learning partners. Jadi support system tetap dibutuhkan ya. Kalau kita punya talenta-talenta muda yang kita harapkan bisa membantu mengakselerasi tugas-tugas yang challenging, kadang-kadang mereka menghadapi kesulitan dengan lingkungannya, dengan seniornya, dan disitulah leader harus turun ya, memberikan support dalam bentuk mentoring, coaching, dan lain-lain. Dan ternyata buat mereka itu means a lot. Mungkin buat kita tidak merasa itu terlalu penting, tetapi ternyata bagi mereka begitu penting. Dan kalau kita bicara 5 tahun, 10 tahun ke depan, kamu membayangkan diri kamu seperti apa deh? Oke, karena memang niat saya balik ke Indonesia kan mau kasih impact sebesar-besarnya Pak ya. Dan saya lihat kalau misalkan untuk di karir BUMN, mungkin untuk bisa lebih mudah untuk mengimplementasikan apa yang kita mau, mungkin bisa jadi direktur digital transformation sih Pak. Mungkin seperti kita tahu Mas Fajrin di Telkom seperti itu sih. Mungkin 5-10 tahun itu saya akan larinya ke situ Pak. Karena saya yakin BUMN itu butuh melakukan digitalisasi sebesar-besarnya. Saat ini saya lihat potensinya udah besar banget. Talenta-talentanya banyak yang bagus. Cuman yang melakukan orkestrasi ini kadang yang istilahnya agak agak kurang bisa memberi impact Pak. Dan saya harap sih mungkin 5-10 tahun lagi kalau misalkan memang ada kesempatan saya mau ambil part itu sih Pak. Oke, very good. Kita doakan sukses dan siap. Terima kasih Pak. Cit, 5-10 tahun ke depan kamu membayangkan diri kamu seperti apa?
Yang pertama sih saya mau ngejar S2 Pak. Oke. Tapi kalau Bapak range-nya jadi 10 tahun, harapannya mungkin udah S3 Udah Pak. harus selesai. Iya, kan waktu itu saya bilang sama Bapak tuh, Pak, saya juga mau S3 juga ya Pak. Terus saya bilang apa? Kamu harus lebih cepat dari saya. Yes, you have to do better gitu, Yeah. jangan mau segitu doang. Oke. When it comes to karir ya Pak, itu kan akademik gitu. When it comes to career, aku juga ngeliatnya sama kayak Mas ini sih Pak. There is a reason why I choose management training tadi, career acceleration. Oke. Dan aku juga sering terakselerasi Pak dari sejak kecil sampai gede. And it's the same thing for my career. I'm looking for acceleration as well. Oke. Kalau misalnya yang sekarang itu kan kita sedang menggaung-gaungkan direksi milenial dan kalau bisa wanita gitu, Yeah. yang muda yang maju gitu. Harapannya sih seperti biasanya Pak, semoga saya bisa jadi yang termuda juga dalam di situ. Oke. Kita doakan Cit Iya. sukses. Buat teman-teman di luar sana dan yang masih belum berpikir untuk kembali ke Indonesia, apalagi bergabung dengan BUMN, tuh kamu pesan apa deh? Kalau saya Pak, ekosistemnya sekarang sudah siap sih sebenarnya Pak. Mungkin kalau 5-10 tahun yang lalu masih belum ya. Tapi sekarang dengan banyaknya millennials yang ada di BUMN, pemerintahan itu sebenarnya udah cukup Pak. Oke. Tinggal kita bulatin tekad aja sebenarnya untuk bisa selalu membulatkan tekad untuk berkontribusi sih Pak. Jadi sebenarnya juga saya juga dapat info kan, saya juga ikutan PPI di UK. Sebenarnya banyak banget yang pengen kontribut ke Indonesia, cuman kadang kesempatannya yang nggak ada Pak. Oke. Jadi menurut saya sih kalau both side sih Pak, mudah-mudahan semakin banyak kesempatan yang diberikan dari BUMN untuk teman-teman diaspora, dan saya rasa juga teman-teman yang sekolah di luar negeri pun juga banyak banget yang pengen kontribusi, cuman kadang space-nya yang nggak diberikan. Oke. Very good. Cit, bilang apa ke teman-teman? Untuk ke teman-teman ya pas balik save like sih. Pas balik save like honestly. Habis itu? Apa ya? Kalau mereka mau kontribusi ke negara, BUMN itu bisa jadi salah satu jalur yang pas banget karena kita literally apa ya, di ruangan ini aja saya sudah bisa melihat banyak kontribusi BUMN gitu Pak, lampu yang kita pakai gitu, terus kayak air yang saya minum, jalan untuk saya bisa sampai ke tempat ini dan segala macamnya. Kontribusi BUMN tuh it's everywhere and on your daily life, termasuk on this very second it's there. Dan untuk anak-anak diaspora yang mau balik ke Indonesia dan mau kontribusi ke Indonesia, do come. BUMN is the perfect place for that. Tapi kalau saya boleh tambahin sedikit nih Pak, untuk BUMN-nya mungkin Pak. Yeah. A lot of diaspora itu lebih nyarinya ke multinational consultant seperti yang tadi Mas Denny bilang, itu ke startup. So BUMN have to step up their game untuk bisa kompetitif dibanding company-company itu sih Pak. Oke. Dan ini tadi Citra udah curi start. Untuk BUMN-nya, kamu apa harapannya? Lebih banyak kesempatan lagi sih Pak. Kesempatan untuk teman-teman dari luar negeri itu bisa berkontribusi lebih, gitu sih Pak. Karena mungkin mulai dari internship sampai dengan perekrutan yang istilahnya dipermudah. Misalnya BUMN yang kayak mungkin alhamdulillah saya dulu yang BUMN ini datang ke sana gitu untuk memberikan akses. Karena literally kalau misalnya mereka kesini lagi agak sulit Pak. Kadang rekrutmen BUMN itu jadwalnya kan memang menyesuaikan banget. Jadi kadang nggak pas sama waktu mereka lulus. Jadi mereka masih harus menganggur lalu 3-6 bulan atau literally di sana aja. Nah, mungkin better kalau misalkan ada kesempatan yang lebih lebar BUMN itu untuk bisa rekrut, maksudnya everywhere, seperti multinational company kan juga kayak gitu Pak. Saya mereka open, semua dilakukan secara online. Kalau misalkan memang cocok bisa langsung di hire. Kalau saya sih itu aja Pak, kalau bisa timingnya ya. Timing dan learning partners. Anak-anak ini ekspektasinya adalah akselerasi. Ya, kalau memang mereka punya capacity, punya talenta yang dianggap baik, kasih ruang untuk akselerasi. Karena mereka punya ekspektasi itu. Dan untuk adik-adik yang di luar sana, tadi Citra menyatakan BUMN adalah salah satu tempat kalau kalian mau berbakti, mau berbuat sesuatu untuk negara ini. Lebih dari 1/3 kekuatan ekonomi Indonesia ditopang secara langsung atau tidak langsung oleh BUMN. Hampir di semua sektor.
Jadi kesempatannya terbuka sekali. Dan buat para direksi, para manajemen di BUMN, tadi Citra, Denny juga menyampaikan, kasih kesempatan ya kepada mereka, beri support system agar mereka bisa mengeluarkan talenta-talenta terbaiknya, sehingga betul-betul antara kebutuhan dari perusahaan dan ekspektasi dari talenta-talenta ini bisa ketemu di satu titik yang disebut sebagai employee value proposition. Saya kira itu yang saya pelajari banyak dari Denny dan Citra, yang tadinya tidak kenal dengan perusahaan tetapi kemudian jatuh hati karena value propositionnya, kemudian karena prosesnya yang begitu serius katanya Citra ya, dipersiapkan dengan baik, dan kemudian before, during, dan after the event kemudian mereka dikontak dan seterusnya. Jadi saya kira tidak salah kalau dikatakan rekrutmen is a marketing process. Kalau kita melakukan dengan baik ke target segmen yang baik, dilakukan dengan strategi-strategi yang jitu, maka besar kemungkinan kita akan memenangkan hati dari customer-nya. Saya kira itu pembelajaran kali ini. Terima kasih Citra, Denny. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi. Salam Learning Partners.